Halo guys, perkenalkan, namaku Eki Prasetya, mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Mula Warman. Di sini aku bakal ngejelasin tentang apa sih itu ERP. Jadi, ERP atau Enterprise Resource Planning adalah paket sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis harian mereka, seperti pengelolaan keuangan, pengadaan, proyek, produksi, dan sumber daya manusia. Sistem ini dapat memfasilitasi bisnis dengan informasi secara real-time dan akurat, sehingga Anda dapat membuat keputusan bisnis dengan baik berdasarkan data yang dihasilkan dengan mengumpulkan data transaksi bersama dari berbagai sumber. Sistem ERP mencegah duplikasi data dengan memberikan integritas data. Sejarah singkat ERP software. Pada tahun 1990, istilah ERP diciptakan oleh Gartner Group. Tetapi sebenarnya sejak tahun 1960, konsep ERP sebenarnya sudah ada. Saat itu, konsep ini hanya diterapkan pada manajemen inventaris dan kontrol di sektor manufaktur. Lalu pada tahun 1970, program ini berevolusi menjadi Material Recruitment Planning atau MRP. Lalu pada tahun 1980-an, MRP dikembangkan untuk mencakup lebih banyak proses manufaktur, sehingga mengubah namanya menjadi MRP 2 atau Material Resource Planning. Lalu pada tahun 1990, sistem ini telah memiliki lebih banyak fungsi di luar manajemen inventaris dan proses operasional lainnya, seperti keuangan, permesinan, manajemen, proyek, dan sumber daya manusia. Pada tahun inilah istilah ERP mulai digunakan. Lalu pada tahun 2000-an, Gartner Group mengembangkan ERP dengan mengeluarkan ERP 2. ERP 2 adalah ERP berbasis cloud keluaran pertama. Sistem ini menawarkan fleksibilitas tingkat tinggi karena dapat melampaui batas wilayah dan waktu asal terhubung dengan internet. Kini, sistem ERP semakin diminati oleh berbagai bisnis, terutama UKM, dikarenakan tingkat mobilitasnya yang tinggi dan harganya yang terjangkau. Industri apa saja yang menggunakan ERP? Pada awalnya, ERP dirancang untuk industri manufaktur. Tetapi sekarang, perangkat lunak ini telah berkembang ke berbagai sektor lainnya seperti jasa, pendidikan, retail dan grosir, real estate, makanan dan minuman, kesehatan, bahkan pemerintahan. Menggunakan ERP akan memudahkan perusahaan atau organisasi. Kenapa? Karena setiap perusahaan atau organisasi tentunya mengelola karyawan, membeli produk atau jasa, menjual atau mendistribusikan sesuatu, dan mencatat keuangan mereka. ERP memungkinkan perusahaan dari segala industri untuk mengintegrasikan dan mengelola seluruh fungsi dasar tersebut. Nah, selanjutnya itu kegunaan ERP bagi bisnis. Yang pertama, mengoptimalkan efisiensi. Karena sistem ERP berfungsi menyederhanakan berbagai aktivitas operasional yang memakan banyak waktu dan tenaga. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. ERP dapat memperluas kolaborasi antar tim yang ada di seluruh cabang perusahaan melalui internet. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. Karena sebagian besar aktivitas operasional diotomatiskan, maka berbagai gangguan kendala dan kerusakan dapat diantisipasi dengan baik. Yang keempat, meningkatkan keamanan data.
ERP memiliki firewall dan kontrol pembatasan untuk mencegah pelanggaran data. Seluruh data disimpan dalam sistem terpusat sehingga titik akses dapat dimonitor dengan ketat. Yang kelima, membuat perakiraan bisnis yang akurat. Sangat penting bagi bisnis untuk mendapatkan laporan real time dan lengkap dan konsisten, dan ERP dapat memfasilitasi itu semua. Selanjutnya, jenis-jenis pengembangan ERP software. Yang pertama, on-premise ERP atau disebut juga dengan ERP konvensional dan ERP di tempat. ERP ini dipasang secara lokal di perangkat keras dan server komputer yang dikelola staf TI. Jadi perusahaan mengelola sistem ERP ini secara in-house. Meskipun membutuhkan banyak biaya, solusi ERP konvensional masih banyak diminati karena sistem ini memungkinkan perusahaan untuk menangani data-datanya sendiri sehingga memastikan keamanan data. Oleh karena itu, ERP konvensional biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang berskala besar. Selanjutnya itu Cloud ERP. Sistem Cloud ERP ini juga disebut dengan SaaS. Merupakan jenis ERP yang memungkinkan perusahaan untuk mengolah data secara terpusat melalui koneksi internet. Vendor ERP lah yang bertanggung jawab terhadap kelancaran sistem ini melalui back-end dan penggunanya hanya memerlukan password dan username. Biaya investasinya pun lebih rendah dibandingkan dengan ERP konvensional. Kelebihan yang dimiliki oleh Cloud ERP antara lain yaitu deployment yang lebih cepat karena hanya membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan, sedangkan Cloud ERP konvensional membutuhkan setidaknya 1 tahun. Lalu perbaruan dan peningkatan secara berkala, lalu mobilitas tingkat tinggi karena memungkinkan untuk mengawasi bisnis Anda di mana saja dan kapan saja karena hanya berbasis website. Yang selanjutnya itu hybrid ERP, merupakan kombinasi dari on-premise ERP dan Cloud ERP. Ini berfungsi untuk solusi logis bagi banyak perusahaan yang ingin meningkatkan sistem ERP mereka saat ini. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang diperlukan saat memilih ERP software. Pertama, kebutuhan bisnis Anda. Yang kedua, pengalaman vendor. Yang ketiga, dukungan dari vendor. Yang keempat, kemudahan integrasi dan kustomisasi. Yang kelima, proses implementasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat seperti sekarang, Anda harus mengikuti berbagai tren teknologi yang cepat berubah. Menjalankan bisnis Anda dengan metode lama atau manual hanya akan membuat bisnis Anda tertinggal. ERP dapat menyederhanakan berbagai aktivitas operasional bisnis yang kompleks sehingga meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan mengoptimalkan produktivitas bisnis Anda. Sekian dan terima kasih penjelasan ERP saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.